Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2025 buat kita semua. Saya berdoa di tahun yang baru kita sama-sama terus bertumbuh dan tenggelam di dalam keindahan Injil Yesus Kristus. Kita terus bisa punya hidup yang berpusat pada Injil, bersama-sama jadi komunitas yang saling membangun, bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Ada amin saudara? Dan ngomong-ngomong tentang tahun baru, bagaimana resolusi saudara? Sudah tertulis lengkapkah? Bagaimana resolusi tahun lalu? Berapa banyak yang masih belum berhasil di checklist? Nah, kalau saya tanya begini, apakah saudara bisa menjawab dengan jujur berapa resolusi saudara yang belum tercapai? Kalau boleh mengaku, kita pasti mengurangi jumlahnya. Misalnya yang belum tercapai 5, mungkin kita akan mengaku ada 1 atau 2 yang belum tercapai. Atau mungkin kita akan mengaku kalau memang ada 5 yang belum tercapai tapi disertai alasan-alasan lain kenapa belum tercapai. Kenapa kita seperti itu saudara? Karena kita malu dan tidak siap untuk mendengar apa yang orang lain akan pikirkan. Apa yang orang lain akan katakan tentang kita yang tidak bisa memenuhi semua resolusi tahun lalu. Bahkan jika saudara tidak merasa relate dengan statement sebelumnya, mungkin saudara berpikir, aku nggak apa-apa kok kalau mengaku tentang resolusi yang belum tercapai. Saya yakin ada area lain di mana saudara akan sangat memikirkan apa yang orang lain katakan tentang saudara. Ini adalah problem bagi semua orang. Itulah kenapa setelah posting sesuatu di sosial media kita suka ngecek saudara. Berapa orang yang like postingan kita. Komen-komen apa yang orang berikan di postingan kita. Karena kita mempercayai suatu kebohongan. I am what people say or think about me. Aku adalah apa yang orang katakan, apa yang orang pikirkan tentang diriku. Nah, kalau di minggu pertama seri ini kita sudah sama-sama belajar bahwa identitas kita bukan berdasarkan apa yang kita lakukan. Dan minggu lalu kita juga belajar bahwa identitas kita bukan berdasar dari apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Maka hari ini kita akan belajar bahwa identitas kita bukan berdasar dari apa yang orang lain katakan dan pikirkan tentang kita. Pembacaan Alkitab hari ini masih dari Lukas 4 ya saudara ya. Kita mau baca ayat 9. Kita akan baca bersama-sama dengan sungguh-sungguh karena inilah firman Tuhan yang diambil dari Lukas 4 ayat 9, 10 sampai 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan ditutup dengan ayat 13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Ini adalah pencobaan iblis yang ketiga atau yang terakhir di padang gurun kepada Yesus. Ia membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Saudara, kalau diperkirakan tingginya sekitar 137 meter. Dari atas bubungan bait Allah tersebut sampai ke tanah. Setelah membawa Yesus naik, iblis lalu berkata kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Kalau engkau anak Allah, loncat. Bahkan iblis mengutip bagian dari Mazmur 91 mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sekali lagi ini sebuah pengingat kepada kita. Kalau kita suka kutip-kutip ayat Alkitab atau kita suka membaca kutipan-kutipan di sosmed, belum tentu benar saudara. Bukan Alkitab yang salah, tapi kadang ayat Alkitab hanya kita pakai untuk memuaskan keinginan atau hawa nafsu kita. Di situ errornya ya. Makanya saya tidak jemu-jemu untuk mengingatkan kita semua lagi dan lagi untuk rajin baca Alkitab saudara. Dan bukan hanya rajin baca, renungkan, pelajari, kenali, supaya kita makin mengerti firman Tuhan. Supaya kita tidak asal kutip-kutip untuk memuaskan keinginan kita. Karena apa? Karena Alkitab ini seyogyanya adalah penyataan khusus Allah lewat karya penebusan Yesus Kristus. Semua yang tertulis di Alkitab mengarah kepada satu nama, yaitu Yesus Kristus.
Nah, kalau hari ini saudara masih baca Alkitab dengan diri kita sebagai pusatnya, mungkin lensa tersebut perlu kita ubah ya. Jadi di tahun yang baru mari belajar untuk mengerti benar-benar bahwa Alkitab adalah tentang karya penebusan Yesus Kristus. Oke, kita lanjut saudara ya. Yesus dicobai untuk meloncat dari jarak yang sangat tinggi. Perlu diingat sekali lagi, Yesus belum memulai berkhotbah. Yesus belum melakukan mujizat. Yesus belum punya pengikut. Nah, bayangkan kalau Yesus melompat dari bubungan bait Allah yang tingginya kira-kira 100 meter tersebut. Lalu di bawah para malaikat melindungi dan menatang dia. Coba bayangkan, Yesus akan seviral apa saudara? Sudah pasti beritanya tersebar di mana-mana. Kalau dulu udah ada TikTok, pasti FYP saudara. Yesus akan mendapatkan popularitas instan. Yesus akan mendapatkan approval dari orang-orang. Dia yang belum punya pengikut akan mendapat banyak pengikut. Dia yang belum memulai pelayanannya, dia yang belum melakukan satu mujizat apapun, tapi orang-orang akan mengagumi dia. Iblis berusaha memberikan tawaran popularitas. Iblis berusaha membuat Yesus menempatkan identitasnya di dalam apa yang orang katakan tentang dia. Tetapi sekali lagi Yesus menjawab iblis dengan firman Tuhan. Jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, ini adalah kutipan dari Ulangan 6 yang berkata, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di Masa. Nah, apa yang terjadi di Masa, saudara? Di Masa bangsa Israel kehausan, gak ada air minum. Dan ketika mereka haus, tidak ada air minum, mereka bersungut-sungut. Hingga akhirnya Tuhan menyuruh Musa memukul gunung batu sampai keluar air. Dan by the way, ini juga terjadi di padang gurun. Bangsa Israel dicobai di padang gurun dan mereka gagal. Yesus dicobai dan ia menang. Lalu apa artinya mencobai Tuhan? Keluaran 17 ayat 7 berkata, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudara, mari perhatikan kalimat adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak. Mencobai Tuhan adalah mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Mencobai Tuhan adalah mempertanyakan kuasa Tuhan. Seolah-olah Tuhan harus membuktikan dirinya agar kita percaya. Pada intinya mencobai Tuhan berarti mendesak atau memaksa Tuhan untuk membuktikan kuasanya demi kepuasan kita. Bukan karena iman yang tulus, tapi supaya maunya kita itu dipenuhi. Dan hari itu dengan mengatakan firman, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Yesus mau berkata, identitasku bukan berdasarkan popularitas. Identitasku bukan berdasarkan apa yang orang katakan tentang aku. Yesus tidak perlu viral untuk mendapatkan perkenanan Bapa. Bapa sudah memberikan kasih dan perkenanan kepada Yesus. Yesus tahu identitasnya ada di dalam kasih dan perkenanan yang Bapa sudah berikan kepadanya. Identitasnya ada di dalam apa yang Bapa katakan tentangnya. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Ia tidak perlu lagi mencobai Bapaknya dengan berkata, coba kalau aku loncat, tetapkah engkau menatang aku? Coba ketika aku loncat, buktikan bahwa aku anak yang kau kasihi dan kau kenan. Yesus tidak melakukan itu. Yesus berkata, aku tahu identitasku. Nah saudara, bagi kita juga berlaku hal yang sama. Identitas kita bukan kita dapatkan dari apa yang orang lain katakan tentang kita. Identitas kita ada pada apa yang Allah katakan tentang kita. Saudara, namun coba pikirkan dan renungkan sejenak. Perkataan siapa yang selama ini paling penting dalam hidupmu? Apakah engkau masih suka kepikiran sampai nggak bisa tidur kalau ada sedikit perkataan yang mengganggu kita? Apakah engkau masih nggak bisa
tidur kalau like di sosial mediamu tidak mencapai target yang kau pasang. Views reelmu, TikTokmu nggak sampai target yang engkau pasang. Jangan-jangan disitulah identitasmu. Jangan-jangan pada perkataan orang lah identitasmu. Jangan-jangan pada popularitasmu lah identitasmu. Nah saudara, jangan dicampur adukan dengan teguran dan nasihat ya. Karena kalau dicampur adukan nanti pas dikasih nasihat kita akan bilang, yang penting kan apa yang Tuhan pikirkan, yang penting kan apa yang Tuhan katakan tentang aku. Lalu saudara berkata, only God can judge me. Tuhan bilang saudara, Tuhan berfirman, ini juga yang Tuhan katakan, Ia akan sempurnakan pekerjaannya di dalammu sampai kamu serupa dengan Kristus. Itu juga yang Tuhan firmankan tentang kita semua. Dan saudara, kadang teguran atau nasihat dari teman-teman dalam komunitas iman ini juga adalah satu alat untuk mengerjakan hidupmu. Tuhan pakai teguran, Tuhan pakai nasihat untuk mengerjakan hidupmu. So jangan konyol, jangan berkata, aku gak mikirin nasihat orang, aku gak mikirin teguran orang. Yang penting apa yang Tuhan katakan tentang aku. Jangan konyol saudara ya. Dan ini adalah lebih ke arah apakah perkataan seseorang menentukan identitasmu. Nah saudara, identitas selalu saya katakan menentukan perilaku. Kalau identitasmu ditentukan dari perkataan orang lain tentangmu, maka perilakumu akan mengikutinya. Kita beli barang mahal yang tidak kita butuhkan demi mendapatkan approval orang. Kita masukkan anak kita ke sekolah yang elit tapi di luar kemampuan kita demi mendapatkan pandangan orang yang baik tentang kita. Kita rajin pelayanan demi mendapatkan pujian dari orang. Kita stres kalau konten kita tidak mendapatkan like atau komentar yang banyak. Nah saudara, ketika saya menulis khotbah ini saya juga dipertobatkan. Karena harus saya akui, saya adalah salah satu orang yang menempatkan identitas pada perkataan dan apa yang orang lain pikirkan. Saya bersembunyi di balik alasan saya mau damai sama semua orang. Untuk menghindari saya menegur orang, karena saya takut tentang apa yang orang akan pikirkan tentang saya kalau saya menegur mereka. Dan hari ini saya juga bertobat saudara. Dan ketika saudara mendengar firman Tuhan hari ini, saya mengundang saudara untuk sama-sama bertobat. Bertobat dengan melihat kembali kepada apa yang Yesus perbuat untuk memberikan kita identitas sebagai orang yang dikasihi dan diperkenan oleh Allah. Suatu hal yang harusnya tidak bisa kita terima karena dosa dan pelanggaran kita. Saudara, di atas salib itu Yesus berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Murka Allah yang turun atasnya, atas Yesus yang menanggung dosa kita. Dan orang berdosa tidak bisa mendapat perkenanan Allah. Yesus yang paling dikasihi, Yesus yang paling diperkenan oleh Bapa rela kehilangan kasih dan perkenanan Bapa di kayu salib karena dosa kita. Agar kita yang ada di dalam Kristus mendapatkan kasih dan perkenanan Bapa. Itulah sebabnya karena kasih karunia dan oleh iman hanya di dalam Kristus, in Christ alone, kita beroleh kasih dan perkenanan dari Allah. Identitas kita, identitas saudara, identitas saya bukan berasal dari perkenanan manusia, tapi perkenanan Allah yang kita terima di dalam Kristus. So, di minggu pertama bulan Januari di tahun yang baru, mari mulai tahun ini dengan mengingat kembali siapa kita di dalam Kristus. Kedepannya mungkin kita akan mengalami pencobaan lagi. Dunia mungkin menawarkan popularitas sebagai identitas kita. Dunia mungkin menawarkan perkataan dan pikiran orang sebagai tempat kita menaruh identitas kita. Ketika pencobaan itu datang, di momen itulah kita mesti mengkhotbahkan Injil ke dalam hati kita. Di momen itulah kita kembali mengingat bahwa I am not what people say about me. I am what God says about me in Christ. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini.
Suatu kabar baik bahwa identitas kami bukan berdasarkan apa yang orang katakan tentang kami, tapi berdasarkan apa yang Injil katakan tentang kami, yaitu di dalam Kristus kami diterima. Di dalam Kristus kami diperkenan. Ampuni kami selama ini kalau kami menempatkan identitas kami di dalam perkenanan manusia. Hari ini kami belajar dan kami berdoa Engkau terus mengajari kami Roh Kudus melalui Injil, supaya kami terus mengingat bahwa yang paling berharga buat kami adalah perkenanan dari Allah yang kami dapatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Dan kami akan mulai tahun 2025 dengan mengingat siapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.